Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal. Dan kita masuk lagi nih ke segmen BT, Bacot Taktik. Nah, kali ini gua mau ngomongin soal taktiknya atau formasinya Liverpool yang tidak beli siapa-siapa sampai hari ini. Ini udah tanggal 5 Agustus 2024 ya. Semoga di hari-hari selanjutnya setelah video ini upload di YouTube, Liverpool beli seseorang gitu kan. Tapi kalau misalkan Liverpool nggak beli pemain lagi sampai bursa transfer ini ditutup, oke. Gua rasa mereka masih bisa hidup dan masih bisa berjalan musim ini karena mereka punya banyak banget pemain-pemain yang potensial. Meskipun banyak orang bilang pemain ini mungkin belum keuji kualitasnya, tapi gue yakin mereka punya potensi. So langsung aja kita bahas formasi Liverpool di musim 2024-2025. Tapi sebelumnya, biar kita santai dulu, gak usah serius amat sambil ngopi. Oh, sekarang cangkirnya netral ya. Yang kemarin cangkirnya ada tulisan brand ya. Oke, let's go. Nah, ini dia. Gue udah kembali lagi sharing video screen. Ini udah gue share ya. Ada 3 opsi formasi Liverpool nih yang akan gue sharing. Sebenarnya tiga-tiganya adalah 4-2-3-1. Cuma beda isi pemainnya aja. Di opsi pertama, di belakang, gue masang Alisson Becker, Van Dijk dan Quansah, karena di akhir 2023-2024 kemarin ini duetnya cukup oke ya. Jadi Van Dijk sama Quansah ini udah kebangun chemistry-nya, meskipun ya beberapa kali ada sedikit miss ya, cuma lebih oke dibandingin sama Konate kalau menurut gue. Kenapa? Karena Quansah itu orangnya menurut gue ya, dia cukup tenang. Dia pemain muda baru naik ke tim utama Liverpool musim kemarin, tapi gue lihat tuh cara dia megang bola, cara dia ngoper, mengatasi pressing lawan, itu tenang banget ya. Itu pemain tenang banget dan gak banyak gak banyak marah-marah, gak banyak protes. Ya mungkin masih muda kali ya, tapi semoga aja ketenangan dia yang kayak begini itu dipertahankan. Kiri biasa Robertson dan kanan Bradley. Nah ini nih, kanan gue pasang Conor Bradley. Gua rasa Bradley ini perlu diberikan kesempatan lebih ya, karena dia nunjukin permainan yang cukup impresif di musim kemarin sebagai bek kanan waktu krisis bek kanan pada hari itu ya. Bradley step up dan gua rasa di musim 2024-2025 dia deserve untuk dapat kesempatan lebih. Nah, di mana Trent Alexander-Arnold dia jadi DM, tapi dia bukan DM kayak di timnas Inggris. Maksudnya dia areanya tuh bukan di sini doang ya, tapi dia tuh lebih ke depan. Kenapa gua taruh Trent Alexander-Arnold ini di tengah? Karena memang dia sudah waktunya untuk main di tengah. Dia udah nggak bisa main di bek kanan lagi kalau menurut gua ya, karena defensifnya dia itu tuh jelek ya. Cara dia bertahan tuh sering banget dibobol dan itu jadi titik lemah Liverpool. Dan bukan sekarang-sekarang doang dan KB itu, tapi udah dari pertama kali Trent itu naik ke tim utama Liverpool, gue tuh sering banget lihat kanannya Liverpool tuh sering banget ditembus ya, karena dia gak jago bertahan gitu kan. Sedangkan Trent itu punya visi permainan, dia bisa ngumpan ya jauh, crossing, terutama senjata utamanya. Dan dia kalau ditaruh di tengah, dia tuh bisa crossing di kiri, dia bisa crossing di kanan. Jadi bolanya tuh lebih variatif lah kalau dia ada di sini nih. Plus dia bisa maju ke depan ke sini, dia bisa maju ke sini, ya kan? Dia bisa koordinasi sama pemain depannya. Misalkan dia mau nyerang dari sisi kiri, ya udah dia bisa nih. Ini Luis Diaz kan biasanya kan akan nusuk, trennya akan ke sini, ya kan? Berarti Robertson nggak terlalu maju, dia sampai sini aja nih Robertson nih. Jadi formasinya jadi begini nih, ya kan? Atau kayak gini nih ya. Tapi maksudnya kalau dia ada di tengah, daya jelajahnya Trent tuh bisa lebih jauh, dan gua rasa dia pasti akan terbiasa main di sini ya. Ini kan kemarin di Euro dia main jelek di tengah karena belum biasa dan partnernya adalah Declan Rice ya kan. Dia nggak satu tim sama Declan Rice, cuma di timnas Inggris doang kan. Jadi waktu untuk latihannya juga nggak banyak, waktu dia untuk beradaptasi bermain di lini tengah juga nggak banyak, sedangkan turnamen itu pressure tinggi. Jadi kenapa Trent mainnya jelek di tengah tuh mungkin ada
sisi-sisi seperti itu. Sedangkan kalau di Liverpool, dia punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri untuk menjadi pemain tengah. Karena kalaupun dia ditaruh di kanan, dia akan jadi inverted. Jadi dia akan kesini-sini juga gitu loh. Buat apa gitu kan? Mendingan dia taruh tengah aja sekalian. Nah yang menarik adalah gue masang Morton di tengah. Ya ini mungkin lo masih asing dengan nama Tyler Morton ya. Buat fans Liverpool pasti tahu ini pemain ya. Tapi buat yang bukan fans Liverpool, ya Tyler Morton ini pemain akademi yang dipinjemin ke Blackburn sama Hull City. Di Blackburn sama Hull City dia main cukup bagus. Oke, itu divisi Championship ya, divisi 2 bukan Liga Inggris. Klubnya juga klub semenjana. Well, it's okay gitu kan. Dia bisa gitu kan untuk main di situ karena banyak pemain-pemain Inggris yang dia step up saat dia tuh balik dari pinjaman dari klub divisi bawah macam Harry Kane. Harry Kane tuh dulu dipinjemin ke Norwich City, ke Leicester City. Emang mereka main di Premier League hari itu? Enggak. Ya kan? Jadi Morton cukup impresif ya. Di timnas Inggris juga bagus dan dia selama pre-season juga, ya oke, dia nunjukin lah sisi dia bagaimana dia bisa jadi gelandang tukang jegal, gimana dia bisa bawa bola ke depan, box to box bisa, ngirim umpan diagonal bisa, ya kan? Dan dia tuh bisa nendang dari jarak jauh. Jadi menurut gue dia jadi opsi. Cuma menurut gue kalau dia main sama Trent, Morton akan jadi defensive midfielder ya. Di depannya ada McAllister. Kenapa gue milih McAllister bukan Szoboszlai? Karena gue rasa McAllister lebih bagus dibandingin Szoboszlai ya. Dia punya visi permainan, dia bisa nyerang gitu. Dia nggak sering buang-buang peluang atau kayak salah passing. Kemarin tuh Szoboszlai terlalu banyak kayak begitu ya. Jadi menurut gua McAllister lebih cocok main di attacking midfielder dengan Mohamed Salah di kanan, Luis Diaz di kiri, tengahnya Jota. Nah, ini menurut gua udah oke lah ya. Ya kan tiga-tiga ini kan bisa cetak gol kan. McAllister juga bisa nusuk dari tengah. Belum lagi Trent yang bisa nendang dari luar kotak penalti dan Morton yang bisa ngasih kejutan ke depan, Trent agak turun ke bawah gini. Nah, itu juga bisa ya. Cuma Morton kan lebih fokus di tengah ya. Jadi seperti itu untuk formasi yang opsi pertama. Nah, opsi kedua masih 4-2-3-1, tapi kali ini gue naruh Trent Alexander-Arnold di back kanan ya. Dan dia pasti akan jadi inverted. Oh, gue naruh Van Dijk sama Konate. Nah, kali ini Konate oke lah ya. Dia lebih berpengalaman dibandingin Quansah. Jadi mungkin Arne Slot akan masang Konate yang lebih berpengalaman. Nah, TAA akan ke tengah. Jadi inverted lah. Dia akan jadi di era sini nih. Ya kan? Endo, main sama Endo, ini agak lebih berpengalaman aja sih ya. Nah, sedangkan Morton yang ke depan, bantuin McAllister, Gakpo, Elliot, dan Salah. Nah, ini gue bahas nanti ya, kenapa Salah di sini ya. Tapi yang jelas, Morton itu tuh punya skill untuk ngasih umpan tarik, dan dia adalah tipe box to box. Dia bisa jadi kayak Torre-nya Liverpool lah ya, cuma versi masih mudanya gitu. Ya kan, ini patut dicoba nih, karena Morton juga cukup berbahaya dia kalau udah sampai naik jadi box to box ke depan gitu kan. Cuma mungkin areanya dia tuh kan sebelah sini aja nih. Karena sisanya akan dikuasain sama McAllister. Nah, kenapa gue masang Elliot di kanan? Karena Elliot nunjukin performa yang cukup bagus selama pramusim. Apalagi umpannya dia ke golnya Fabio Carvalho. Itu kelas banget. Itu luar biasa. Ya, jadi Elliot deserve untuk main lebih di tim utama. Gakpo yang tampil bagus di Euro 2024 kemarin barengan Belanda, ini juga bisa pasang di kiri gantiin Luis Diaz ya. Atau ini juga bisa sih Luis Diaz, tapi di opsi yang ini gue mau masukin Gakpo. Dia punya kecepatan, dia bisa nusuk, dia bisa ngelebar, dia tinggi, bisa makin umpan-umpan silang, dan di tengahnya ada Mohamed Salah. Nah, kenapa Salah ditaruh di tengah? Karena Salah tidak secepat dulu lagi. Salah udah bukan winger eksplosif yang jago tusuk-tusuk kanan-kiri, karena pergerakannya itu mulai terbaca. Kalau dia di kanan, dia akan stuck dengan kaki kirinya. Jadi sering banget Salah tuh maksa untuk bisa nendang dengan kaki kirinya. Padahal kaki kanannya dia itu available. Nah, kalau dia di sini, dia bisa nendang dari sini. Kaki kirinya kan bisa ke sini. Tendang ya kan? Atau dia bisa ngirim umpan, Gakpo jadi ke tengah, ya kan? Rotasi kayak gitu kan juga bisa gitu. Jadi Salah akan lebih free untuk bisa menguasai seluruh area kotak penalti dibandingin dia harus dari kanan, tusuk, sat, ya, terus diblok, ya kan, terus dijegal gitu. Dia udah sering kayak begitu, karena Salah bukan Salah yang kita kenal dulu, karena usia gitu. Jadi seperti ini untuk formasi opsi kedua, dan opsi ketiga Salah tetap di sini, tapi di update sama Gakpo dan Luis Diaz.
sedangkan Elliot ada di belakang Salah. Dan menurut gue formasi yang ini full of creative people ini. Ini creative player semua, punya visi permainan, punya umpan matang, bisa mengatur permainan ya. Elliot sama McAllister bisa kerjasama saat dia nyerang dari kiri atau dari kanan ya kan. Elliot itu juga daya jelajahnya sebenarnya bisa lebih luas karena dia sering banget ditaruh di kanan, ujung-ujungnya ke kiri gitu loh lah. Ngapain dia di atas kertas taruh kanan tapi dia akan ke kiri, sedangkan pemain kirinya tuh tetap ada di situ gitu. Itu sering banget Elliot musim kemarin kayak begitu. Jadi mendingan dia taruh di tengah aja biar daya jelajahnya bisa lebih luas. Toh Elliot itu punya visi permainan yang cukup oke, dan sudah saatnya dia mendapatkan kesempatan lebih serta bermain di posisi di mana dia bisa melepaskan umpan-umpan akurat atau umpan progresif untuk nanti diteruskan jadi gol. Dan Salah masih ada di depan. Jadi ini 3 opsi formasinya Liverpool. Kenapa udah bukan 4-3-3 lagi? Karena Arne Slot itu cenderung menggunakan 4-2-3-1 dan Liverpool sendiri lebih cocok pakai 4-2-3-1 dibanding 4-3-3 supaya bisa mengeksplor pemain-pemain tengahnya dan pemain-pemain kreatif ini. Gitu guys ya untuk Liverpool di 2024-2025. Kalau misalkan lu punya pendapat lain soal formasinya Liverpool, silakan tulis aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audible untuk dapetin analisis taktikal lainnya lagi, atau informasi sepak bola, atau kita diskusi ngobrol-ngobrol gitu kan ya di kolom komentar. Silakan untuk subscribe channel Audible, Audi diskusi abal-abal. So, itu aja untuk sesi BT Bacot Taktik kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan bye.